Sementara itu pemirsa, puluhan nasabah Baitul Mal Wat Tamwil Bina Umat Sejahtera atau BMT BUS melaporkan pimpinan dan pengurus koperasi ke Polres Tuban. Ada dua pelaporan, yakni penggelapan dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang nilainya kurang lebih 3,5 miliar rupiah. Puluhan nasabah Baitul Mal Wat Tamwil Bina Umat Sejahtera BMT BUS melaporkan pimpinan dan pengurus koperasi ke Polres setempat. Ada dua pelaporan, yakni penggelapan dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang nilainya kurang lebih 3,5 miliar rupiah. Pihak yang dilaporkan adalah Kepala Manajer BMT BUS, Kepala Pengurus BMT, dan semua pengurus koperasi yang berkantor di Jalan Muhammad Yamin, nomor 22, Kabupaten Tuban. Para pelapor mengaku kecewa dengan pengurus BMT BUS karena mengatakan kas sedang kosong ketika para nasabah ingin menarik tabungan. Padahal sebagai pedagang, uang tabungan akan digunakan untuk memutar barang dagangan. Bersama para nasabah lainnya, mereka mengaku kaget karena mendengar informasi bahwa koperasi tersebut akan dipilotkan. Hal ini menjadi kabar buruk karena jika hal itu terjadi, maka uang tabungan para nasabah akan hilang. Salah satu pelapor, Wawan, menjelaskan awal mula tertarik menjadi anggota koperasi BMT BUS karena diiming-imingi kemudahan dalam menabung dan menarik uang. Selain itu, deposit dengan bagi hasil yang menjanjikan per 1 juta rupiah, yaitu Rp80.000 per bulan. Ia menyesal dan sedih jika koperasi BMT BUS jadi dipilotkan. Itu tiap bulan atau tiap hari? Tiap hari itu dia dari yang manajer operasional itu anak buahnya itu tiap hari narik. Narik ke pasar Tuban. Ke pasar, masuk ke pasar. Tempat usaha. Iya. Berapa? Sehari biasanya. Sehari itu nariknya ada yang per orang 500, ada yang 200. Bahkan misalkan punya uang celengan kita ambil terus di bank disuruh nabungkan ke koperasi situ. Kok tergiur kenapa Pak tiap hari kok mau ditarik segitu? Ya, enaknya gini. Enaknya itu biar dari warimi, masalah saya sendiri kan juga pedagang ya. Dia langsung menarik nabung terus minta juga gitu. Minta terus didatangkan. Kita tidak perlu ke kantor, sudah dikasih di lokasi di pasar. Sementara itu, kuasa hukum pelapor Welem Mintarja menyampaikan tindak pidana penggelapan dan TPPU dengan jumlah korban sekitar 25 orang yang baru melapor tersebut dimungkinkan akan terus bertambah. Untuk jumlah nasabah koperasi di Pasar Baru Tuban kurang lebih 250 orang. Kerugian sementara yang sudah dihitung dari 250 korban sekitar 16 miliar rupiah. Welem menambahkan, korban sendiri memiliki tabungan dan deposito di koperasi BMT BUS. Jumlahnya mulai dari jutaan hingga 1 miliar rupiah lebih. Dan kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Tuban pada 28 Juni 2024 lalu. Disinggung soal isu pilot, Welem menegaskan bahwa pihaknya sudah mengantongi bukti aset yang diduga milik koperasi di atas namakan pengurus dan pihak lain. Hal ini yang menjadikan pelapor bersama kuasa hukumnya melaporkan TPPU-nya sekaligus. Korban yang didengar bahwa koperasi ini, dengar-dengar ya Pak, Ya. mau dipilotkan. Nah, sedangkan kita sudah mengantongi ini ada beberapa aset yang diduga milik koperasi tersebut itu atas nama pihak ketiga dan atas nama pengurusnya. Nah, atas nama koperasi sendiri tidak ada. Anehnya kan seperti itu. Kita sudah mengantongi beberapa bukti itu. Pengurusnya atau pimpinannya? Semua yang terlibat. Semua yang terlibat. Ya? Kalau jumlah korbannya totalnya berapa? Keseluruhannya? 200-an korban sebenarnya. Nilainya ada 6. Semuanya di pasar. Tapi yang melapor hanya sementara ini sekitar Ya, 3. ya harapan saya kan teman-teman korban bisa ikut melaporkan juga lah bersama-sama. Harapan kita seperti itu. Nilainya sangat besar.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander saat dikonfirmasi media mengatakan bahwa akan menindaklanjuti laporan dari nasabah BMT BUS. Saat ini pihaknya baru memeriksa saksi-saksi dan masih melakukan pendalaman. Nasabah ini mengadukan bahwa pada saat para nasabah ini mau mencairkan dana tidak bisa dilakukan untuk pencairan tersebut, sehingga pada saat itu para nasabah ini memberikan kuasa untuk mengadukan koperasi tersebut sebagaimana dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yaitu pasal 374 KUHP, dijuntukan kepada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 serta pasal 6 Undang-Undang TPPU. Untuk posisi kasus pada saat ini masih pemeriksaan saksi-saksi, para nasabah kami periksa, kemudian kami akan melakukan pemeriksaan kepada pengurus untuk selanjutnya digelarkan apakah ada tindak pidana yang memenuhi unsur atau tidak, untuk kemudian dilanjutkan kepada tahap penyidikan jika memang memenuhi unsur. Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penggelapan yang dilakukan oleh koperasi di Tuban. Sebelumnya ada 2 kasus serupa yang saat ini masih ditangani Polres setempat. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban.